Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom. Shalom. Saya rindu kita semua menginginkan sebuah keberhasilan, amin. Berhasil dalam karir, berhasil dalam pendidikan, sampai nanti menikah, keturunan kita menjadi yang berhasil, amin. Amin. Saudara, kita buka kitab kita dalam Yosua pasal pertama dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ada janji Tuhan kepada Yosua. Katakan ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kau berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan telah berfirman kepada dia, Musa, bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan suatu tujuan untuk sampai kepada tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Musa tidak sampai ke Kanaan, tapi Musa dia mati. Dan sebelum sampai kepada Kanaan, Musa mengangkat abdinya, mengangkat hambanya yang bernama Yosua. Maka Yosua akan memimpin bangsa Israel dari Mesir untuk ke Kanaan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada pergantian pemimpin, mulai dari Musa, dia mati dan diganti kepada Yosua. Dan janji ini juga sampai kepada kita, amin. Kalau ada suatu peristiwa, saudara menjadi orang terdepan untuk merebut, disuruh operasi militer, ya, dengan satu tujuan untuk merebut tempat. Kalau nanti saudara-saudara mendapatkan tugas, setiap saudara bertugas, setiap tapak kaki saudara melangkah, imanilah bahwa di situ ada penyertaan Tuhan, amin. Sekalipun terpatri di dalam dada ini telah bersumpah untuk negara, mengabdi, siap hidup dan mati bagi bangsa Indonesia. Kalau saudara terpatri juga dengan firman Tuhan, kemanapun saudara ditugaskan, kemanapun saudara diutus, ada Tuhan yang menyertai. Itu sebabnya jangan sampai tinggalkan firman Allah. Alkitab berkata ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan, membaca firman Tuhan. Sekarang saudara, firman Tuhan sudah ada di aplikasi HP. Siapa yang punya aplikasi Alkitab di HP? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ketika kita sedang dalam kesulitan, ketika kita dalam kebimbangan, mungkin kita tidak bertemu dengan Alkitab yang secara cetak, saudara bisa membaca firman. Coba saudara buka dulu dalam Filipi 4 ayat 13. Abang-abang tentara ini saudara suaranya tegas dan lugas, ya, iblis gemetar. 3. Amin. Di dalam dia, siapa ini dianya? Tuhan Yesus. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari mana datang kekuatan kita? Bukan saja saudara, kita berbicara tentang tubuh jasmani. Minggu lalu saya sudah katakan ada orang yang kaya sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya tanpa dia mengundang Tuhan dalam hidupnya. Kita bukan hanya berbicara tentang tubuh jasmani, kekuatan secara jasmani, tapi perlu juga kita kekuatan secara rohani, amin. Supaya kita juga bisa diimbangi, kita bekerja, kita bertugas, tapi ada firman Tuhan juga menjadi bagian hidup kita. Ketika Paulus dia menghadapi kesusahan, ada masalah dalam hidupnya, dengan apa dia bisa melewati masalah itu? Dengan kekuatan daripada Tuhan. Berarti tanpa Tuhan, hidup kita ini rapuh. Ketika kita memperkatakan firman, ada firman yang kita baca dalam hidup ini, maka firman itu akan menuntun kita, mengarahkan kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, ya, amin. Firman itu dikatakan pelita bagi kakiku. Berarti tanpa firman Allah, maka kaki yang kita langkahkan ini akan mengalami kesesatan. Saudara adalah abdi negara. Saudara juga bertugas, telah berjanji. Apa tujuan pelita itu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Coba kita baca ya. Firman-Mu dikatakan pelita bagi kakiku, yang akan menerangi bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya ada pelita mengarahkannya dan terang sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak tahu setiap proses dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki firman, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Mungkin kita semua di tempat ini pernah menggunakan Google Map. Pernah ya? Nah, ya. Kalau saudara pergi ke satu tempat, sekalipun saudara belum pernah ke tempat itu,
Saudara berani pergi nggak kalau ada Google Map-nya? Seringkali kita, biarpun kita nggak tahu di sana itu di pelosok-pelosok apa, yang penting ini Sherlock-nya, nanti datang ke tempat ini. Kita masuk, belok kanan, belok kiri, lurus, turun, naik, belok kanan, kiri. Akhirnya kita berani dan kita sampai kepada tujuan. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di ujung sana, di tempat tujuan kita, tapi kita memberanikan diri berdasarkan Google Map yang menuntun kita. Demikian kalau kita punya firman Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam masa depan kita, tapi kita akan bisa menggapainya sampai kepada tujuan itu, karena ada firman Allah yang menuntun kita. Maka sungguh luar biasa kalau kita memiliki firman. Ada yang mengingatkan kita, yang akan mengarahkan hidup kita, akan membawa kita kepada satu tempat yang namanya kesuksesan. Tidak ada kesuksesan secara duniawi, yang ada kesuksesan secara rohani. Maka firman yang akan mengubah, menuntun, dan membuat mereka sampai kepada capaian yang Tuhan rindukan. Mari cintailah firman Allah. Seperti bagaimana Yosua juga adalah abdi Allah, dia mencintai firman. Musa mencintai firman. Ya, ketika dikatakan jangan kamu lupa. Kenapa lupa? Aduh, saya nggak ingat. Diputar-putar saja. Saudara, saya ingin ingatkan bagi kita betapa perlunya kita mencintai firman Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhanlah dasar. Tadi, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Prajurit Tuhan, prajurit negara, selain mereka juga dibina secara mental, tapi juga dibina secara rohani. Firman Allah tidak kembali sia-sia, tapi memberkati kita semua. Amin. Amin.